Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Rizka, mahasiswa Universitas Jember. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, karena hal itu untuk menjaga kita dari virus-virus yang saat ini sedang merajalela. Misalnya, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga jangan lupa untuk selalu menghindari keramaian. Dan yang paling penting, stay at home ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran. Berdoa, mulai. Doa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang mengklasifikasikan informasi dalam suatu bacaan. Ada kalimat tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, kita nantinya dapat menjelaskan informasi mengenai pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan juga kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar kita. Pada jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat sangat beraneka ragam dan selalu memanfaatkan sumber daya alam. Macam-macamnya berupa pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Adapun jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, salah satunya yaitu usaha pariwisata. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Apa saja yang kalian amati? Ya, dapat kita lihat pada gambar terdapat pohon, gunung, gubuk, mobil, dan juga orang. Wisata Kali Adem ini merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang jasa. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai wisata Kali Adem, mari kita membaca cerita melihat jejak Merapi di Kali Adem secara bersama-sama. Kalian bisa membuka buku siswa halaman 37 hingga 38. Yuk kita mulai membaca. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem
berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda atau biasa yang sering disebut ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba gunung berapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Setelah kita membaca teks melihat jejak Merapi di Kali Adem, sekarang coba kita klasifikasikan bentuk kalimat tanya apa, bagaimana, dan di mana dengan melihat bacaan yang sudah kita simak bersama-sama. Sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Apa fasilitas yang ada di Kali Adem? Ya, jawabannya yaitu fasilitas yang ada di wisata Kali Adem terdiri dari pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua yaitu, di mana letak wisata Kali Adem? Ya, jawabannya adalah wisata Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana kondisi fasilitas di wisata Kali Adem setelah Gunung Merapi meletus? Jawabannya adalah, setelah Gunung Merapi meletus, sebagian fasilitas dari wisata Kali Adem lenyap terbakar lahar. Wisata Kali Adem ini merupakan salah satu contoh usaha pariwisata. Nah, di sini jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata diantaranya ada keuangan, perbankan, asuransi, kesehatan, dan juga hukum. Sektor usaha pada bidang jasa di Indonesia, terutama pariwisata, sangat berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang indah. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang wisata alam dan wisata budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar wisata alam terlebih dahulu ya. Wisata alam di Indonesia yang pertama, Gunung Kelut yang terletak di Blitar, Jawa Timur. Yang kedua, Pantai Parangtritis yang terletak di Bantul, Jawa Tengah. Dan yang ketiga, Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Sekarang kita bergeser ya untuk mempelajari wisata budaya yang ada di Indonesia. Contohnya, yang pertama ada Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Yang kedua adalah Reok Ponorogo dari Jawa Timur. Dan yang ketiga ada Tanah Lot dari Bali. Pernahkah kalian mendatangi suatu objek wisata yang ada di Indonesia? Apa saja sih yang kalian lihat di sana? Ya, nantinya kita akan melihat banyak sekali penginapan. Ada toko untuk menjual
cindera mata atau oleh-oleh. Di sana juga terdapat penyewaan travel, dan juga nantinya jika kita mengikuti suatu liburan bersama atau beregu, biasanya dalam suatu perjalanan terdapat orang yang akan memandu perjalanan kalian atau biasa yang kita sebut dengan tour guide. Tour guide ini tugasnya untuk menunjukkan tempat-tempat yang akan kita datangi saat berlibur. Sekarang Ibu ingin tahu pekerjaan apa saja yang dimiliki oleh orang tua kalian. Ya, sangat beragam bukan? Nah, salah satunya pasti ada yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Lalu apa lagi? Guru, dokter, polisi, dan masih banyak lagi ya. Salah satu jenis usaha yang sering kali kita jumpai dan berada di sekeliling kita, salah satu contohnya yaitu orang berdagang. Orang berdagang ini bisa terdiri dari orang berdagang buah, sayur mayur, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Dari jenis-jenis usaha maupun kegiatan ekonomi seperti berdagang, nantinya hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder mereka. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajarnya di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Selalu stay at home ya. Sekian pembelajaran dengan Bu Rizka hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.